Kemudian pada 1927 meningkat menjadi perlawanan politik. Dari akumulasi ini maka bisa dipersatukan semua pemuda, yaitu pada 1928 lahirnya Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menarik sekali, ada yang Jawa, yang Sumatera, yang Celebes, yang Borneo. Yang menarik itulah karena kalau orang Indonesia ini kalau menghadapi lawan yang besar menarik, mana yang melawan. Tapi kalau menghadapi yang kecil dia mengalah. Maka bahasa Indonesia untuk bisa menjadi bahasa persatuan diambillah bahasa di tempat Gerindra 16 di Pulau Penyengat. Jadi sejarahnya diambil itu. Jadi semuanya setuju karena dari tempat yang kecil, Pulau Penyengat kan kecil Pak. Semuanya menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa lain. Persatuan pemuda ini telah bisa disatukan. Kita lihat bahwa Islam membuat 3 divisi, baik bisa divisi Kiai dipimpin oleh Kiai Wahidullah, barisan Hizbullah dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin, dan barisan Sabilillah dipimpin oleh Kiai Mansur. Ini hanya sebagian saja, tapi di daerah-daerah semuanya ada perjuangan-perjuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini akan saya sampaikan bahwa sejak mulai tonggak bangkitnya perlawanan dengan cara halus syariat Islam, kemudian maju lagi kebangkitan nasional Bung Tomo, maju lagi akhirnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian Sumpah Pemuda dan divisi-divisi perjuangan. Ini semuanya adalah para umat Islam, yaitu para ulama, kiai dan para santrinya. Dan hanya memerlukan waktu 17 tahun 1928 begitu kemudian bersatu, kita bisa mengusir pengimak Belanda itu dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi persatuan umat Islam yang dikelola oleh ulama dan santri terbukti mampu merebut kemerdekaan. Inilah yang bersama-sama kita sadari bahwa Islam di Nusantara ini sangat luar biasa apabila bersatu. Kalau tidak bersatu, ya seperti sekarang ini. Saya tanya, Pak Gatot, kenapa bangsa ini bisa menjadi yang kalah siapa? Umat Islam. Iyalah, sudah berusaha juga umat Islam. Karena umat Islam tidak bersatu kalau tidak punya musuh yang sama, sehingga terpecah-pecah sekarang bukan kawan ekonomi tapi kepentingan masing-masing, karena kepentingan tidak bersatu. Setelah itu proklamasi kemerdekaan, saya ingatkan kami bangsa Indonesia. Jadi yang pertama kali dibilang kami bangsa Indonesia. Bangsa adalah masyarakat yang punya tujuan sama, cita-cita sama, senasib, bersatu. Jadi bangsa ini milik orang per orang, siapapun juga sekarang orang Indonesia. Nggak bisa disuntik karena sudah diproklamasikan. Belum ada negara. Setelah itu baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi saya ulangi bahwa bangsa ini adalah didirikan oleh rakyat Indonesia semuanya yang merasa susah dijajah, bangkit, merebut kemerdekaan, dan menyatakan merdeka. Belum ada negara, karena saat negara adalah satu rakyat kebangsanya, kemudian wilayahnya, kemudian pemerintahnya, baru pengakuan internasional. Maka keesokan harinya dibuatlah pembuka Undang-Undang Bangsa, bisa bilang pembukaan, bisa bilang preambel, bisa bilang pendahuluan. Jadi membentuk pemerintah negara Indonesia ini Pak, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi pemerintah yang ada selama negara Republik Indonesia ada, tugas pokoknya yang dilakukan adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
posesif protektif, melindungi dan menjaga rakyatnya dan tumpah darah, yaitu tempat rakyatnya bernaung, ya lautnya, daratnya, udaranya, dalam. Jadi tugas pemerintah itu baru memajukan kesejahteraan umum. Kalau ini bisa dilakukan, pasti tercapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan kehidupan dunia. Jadi kalau ukur pemerintah gampang, kalau ukurnya gampang, cuma kita lihat saja apakah bangsa ini benar-benar diperlakukan sama semuanya secara adil, dilindungi, kemudian sumber daya alamnya dilindungi untuk kepentingan bersama rakyatnya, kemudian rakyatnya sejahtera dan diberikan pendidikan. Kita lihat sekarang apakah seperti itu atau tidak. Selanjutnya, di situ dikatakan dalam melaksanakan ini pedomannya adalah sama-sama kita tahu Pancasila. Cara beragamanya yaitu ketuhanan yang maha esa. Semua yang berketuhanan yang maha esa hidup di negara ini. Kemudian cara berinteraksi dengan sesama manusia, kemanusiaannya adil dan beradab, dan cara bernegaranya persatuan Indonesia. Jadi kalau bangsa ini terpecah-pecah sekarang ini sudah melanggar dengan Pancasila, tidak bersatu. Dan cara berdemokrasinya menarik. Seorang Dr. Otto Sewer mengatakan, dia dokter di Massachusetts University, sistem demokrasi yang diduga daya tahan dan tangguh, sistem berdemokrasi yang mempunyai daya tahan yang tangguh adalah apabila keputusan diambil berasal dari kesepakatan seluruh komponen, bukan berasal dari satu kelompok. Keputusan dari semua komponen, bukan sistem voting yang pernah satu kelompok, bukan. Ini yang berbeda. Dan modelnya Indonesia dan Brasil. Dan model ini adalah dengan semangat komitmen, memilih tanpa harus menghakimi, kemudian menentukan tanpa harus menyalahkan, memutuskan tanpa harus merendahkan, dan menonjol tanpa harus meniadakan. Inilah yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Ini peneliti dari luar sudah meneliti bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang sangat luar biasa dan tanggal-tanggal tidak ada apa-apa. Tetapi kita sendiri yang berubah dan bertanggung jawab. Nggak akan terjadi apa-apa dengan musyawarah mufakat. Inilah yang dikatakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan yang sekarang sulit kita temukan. Apabila empat ini bisa kita lakukan, maka apa yang jadi tujuannya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Ini sepintas saya pikir Bapak Ibu sudah sangat tahu persis. Selanjutnya proklamasi dalam mempertahankan kemerdekaan, kembali lagi umat Islam juga yang diberikan bantuan, yaitu dengan jihad, resolusi jihad, yaitu Haji Ashar. Terjadilah peristiwa 10 November. Jadi umat Islam lagi dalam kondisi itu pasti umat Islam dengan ulama-ulamanya yang minta bantuan, ini diminta, bukan orang yang menugaskan untuk menyampaikan. Akhirnya diteruskanlah. Dan yang sangat menarik, yang memimpin 10 November itu bukan orang Jawa Timur, Pak. Yang memimpin adalah Singa Jawa Barat, kampungnya Bang Egy, Kiai Abbas, pesantren Butet Cirebon. Berangkat sampai di Rembang, berhenti semuanya, bermusyawarah, diputuskanlah Kiai Abbas yang memimpin. Pada saat itu di suatu masjid beliau meneguhkan jihad. Yang akan berangkat jihad ambil air wudhu, biasanya ada kolam yang namanya sate, daripada wudhu masuk berenang di situ. Terjadilah peristiwa 10 November, jenderalnya Inggris Mallaby pun mati. Tetapi
Kita harus ingat bahwa Kiai Hasyim Asy'ari mengambil zikir dari Dekker yang mengatakan bahwa kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, maka sudah lama nasionalisme kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari negeri ini. Ini kata kunci. Kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama nasionalisme bangsa yang sebenarnya lenyap dari negeri ini. Inilah yang sedang dibuat sekarang ini. Inilah yang sedang dibuat sekarang ini, bahwa bagaimana caranya semangat Islam itu hilang. Udah kelihatan kan? Hilang. Katanya jutaan orang, ya kan? Masanya Yuniti. Begitu ada apa-apa, diam. Mana semangat Islamnya? Tidak ada. Jadi semangat inilah yang harus kita satukan, bukan semangat Islam untuk kepentingan masing-masing. Dan tempat inilah kenapa saya datang, karena tempat inilah menjadi pilot project untuk mewujudkan semangat Islam. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kenapa sekarang bangsa kita itu menjadi sekarang ini. Saya ingatkan lagi bahwa sebuah teori Thomas Malthus pada tahun 1798 bahwa jumlah penduduk meningkat seperti dari ukur. Jadi kalian 2 kali 2, 4 kali 2, 16, 16, 16. Itu orang jumlah manusia itu seperti itu. Tetapi kondisi makanan seperti dari tambah 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Ketiga lagi, jumlah penduduk meningkat seperti dari ukur, ketersediaan makanan meningkat seperti dari ukur. Ini dapat kita lihat grafik. Pada 1890 baru 1 miliar, perlu waktu 130 tahun untuk menjadi 2 miliar. Tapi selanjutnya hanya perlu 30 tahun. Selanjutnya perlu 15 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun, sehingga bulan November nanti selamat datang bagi kita yang ke-8 miliar. Dan kurang lebih tahun 33 nanti benar-benar kondisi kritis tentang masalah pangan, karena ketersediaan pangan tidak sebanding dengan jumlah. Ini saya katakan perlu diketahui ini, karena bumi ini berdasarkan penelitian resmi hanya mampu menampung antara 3 sampai 4 orang, 4 miliar. Jadi tahun depan, saya ulangi, November nanti jumlah penduduk dunia sudah 8 miliar, dan 2 kali jadi kapasitas bumi. Sehingga kalau sekarang semua berteriak pangan, ini sebabnya. Dan apa yang terjadi? Ini semua presentasi saya pada tahun 2014 kemarin. Saya bayangkan lagi. Apa yang terjadi kalau overload? Ini yang terjadi. Setiap saya menghitung 1, 2, mau 3, 1 anak meninggal dunia. Setiap menit 29 anak meninggal dunia, dan setiap hari kurang lebih 41.000 anak meninggal dunia. Ini data pada tahun 2014. Itu menunjukkan bahwa bumi sudah overload. Selanjutnya, kita melihat bahwa setahunnya 15 juta, cuma 15 juta anak meninggal. Kalau orang tua meninggal biasa, waktunya meninggal. Tapi kalau anak-anak, ini yang sangat berbahaya. Dan selanjutnya, ini semuanya karena kelaparan dan kemiskinan. Mari kita lihat. Kita hidup tidak bisa dipisahkan oleh minyak gas. Dan data tahun 2013, minyak masih 52 tahun, berarti habisnya pada tahun 65. Dan konsumsi energi di dunia pada tahun 35 akan naik 41%.
dibagian dengan kebutuhan saat ini, maka terjadi kelangkaan energi. Apa buktinya? Ini buktinya. Tempat konflik semuanya ini tempat konflik, Pak. Ini 2014. Semua ini tempat konflik dan semuanya penghasil minyak. Dan yang terakhir, saya sudah tanyakan pada tahun 2014, belum terjadi konflik. Mengapa? Karena Ukraina menghasil 10 juta barel per hari. Jadi semua negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah ke Arab Spring semua terjadi perang. Semuanya terjadi perang. Jadi 70% konflik di dunia berlatar belakang energi, berlatar belakang minyak konflik. Dan selanjutnya lahirnya sebagai peak oil theory, di mana turunnya produksi minyak bumi mengakibatkan berubah cara drastis gaya hidup dan model bisnis. Itu tahun 2014 sampaikan. Jadi bisnis nanti orang tidak punya sepeda motor, tapi dia bisa punya perusahaan yang jutaan sepeda motor, Gojek. Orang tidak punya mobil untuk taksi, tapi dia punya perusahaan Grab. Orang tidak punya toko, tapi dia punya jualan Wikipedia dan lain sebagainya. Dan itu muncul kemudian. Inilah akan menyebabkan depresi ekonomi, krisis ekonomi dan meningkatkan senjata konflik. Inilah yang menyebabkan terjadinya kompetisi global. Seluruh orang dunia berebut energi karena energi yang sudah mulai habis. Selanjutnya, ini yang diperlukan, memperebutkan pangan, air, dan energi, atau saya sering sebut ekonomi. Dari sinilah yang perlu bapak-bapak ketahui, bapak ibu-ibu ketahui. Mengapa? Karena kita tinggal di tempat yang potensi energi pangan dan air berlimpah, sekitar ekuator. Kita tinggal di sini. Jangan senang dulu. Tinggal di tempat ini adalah pada tahun 33 nanti ada 9 miliar penduduk dunia. Karena 12 tahun lagi. Dan 20% tinggal di ekuator. Yang lainnya tinggal di tidak ekuator dan akan mencari makan di sekitar ekuator. Ini. Jadi tempat kita ini menjadi perebutan karena luar biasa. Maka kalau sekarang perang ini adanya di Timur Tengah, nanti pasti akan berada di sekitar ekuator karena mereka mencari pangan, air, dan energi karena jumlah penduduk banyak. Inilah teori saya bahwa perang mengatasi kini adalah perang merebutkan energi dan energi Timur Tengah, dan nanti perang akan merebut pangan, air, dan energi atau ekonomi tempatnya di sekitar ekuator. Dan kenapa saya katakan kita waspada? Karena kita berada di Indo-Pasifik. Mengapa di Indo-Pasifik? Karena di situ adalah yang disebut the winning region,
tempat di mana pada tahun 2013 ke belakang itu pertumbuhan ekonominya rata-rata 305% ke atas rata-rata, dan jumlah penduduk dunia setengah ada di wilayah ini, maka wilayah ini adalah wilayah pasar. Maka Cina membuat Indo-Pacific Region menjadi Belt of Road. Inilah yang benar-benar diwaspadai. Dan perhatikan, yang tadinya Amerika fokusnya ke Timur Tengah, maka dia berubah. Dia berubah. Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis pada bulan Juni 18 yang lalu mengingatkan kepada Amerika Cina di Laut Cina Selatan, jangan membuat kesalahan Amerika ada di wilayah Indo-Pasifik, dan ini merupakan prioritas kami. Amerika sudah tidak ke Timur Tengah, dia bergeser ke Indo-Pasifik. Ini di situ ada Cina, dan ketika keputusan pengadilan internasional mengatakan bahwa mandor line atau titik-titik yang dari Cina ke Laut Cina Selatan, atau dikatakan mandor line, ini ditolak oleh dunia internasional karena bukan dari Cina. Dan apa reaksinya? Ini reaksinya. Pernyataan pemimpin Tiongkok merespon keputusan ABS. Perhatikan. Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa kedaulatan wilayah hak maritim Tiongkok di laut tidak akan dipengaruhi keputusan dengan cara apapun. China sudah mengatakan pokoknya itu wilayah saya. Wakil Menlu Liu Zhiming mengatakan Tiongkok memberi hak menetapkan zona pertahanan udara bagi seluruh pesawat asing yang hendak menggunakan wilayah udara laut Tiongkok Selatan. Mereka harus minta izin kepada otoritas Tiongkok sebelum melintas wilayah. Jadi jelas Cina sama Amerika semuanya berada di sekitar kita ini. Maka setelah itu muncullah sebuah teori baru dari teori Marcus, kemudian teori muncullah teori Wedges atau teori gaji. Jadi manusia di manapun berada, dia mencari tempat di mana dia bisa mencari makan, tidak pada wilayah. Itulah yang dikenal dengan teori Wedges yang beranak menjadi teori migrasi. Karena mereka semuanya karena pemanasan global, bagian Ethiopia ujung udah nggak bisa dihuni lagi. Kemudian yang saya katakan pertumbuhan penduduk begitu melonjak dan minyak begitu tipis, dan terjadilah krisis pangan, krisis air bersih, dan krisis energi. Inilah yang terjadi, sehingga kalau kita melihat bahayanya apa? Bahaya imigrasi. Bapak-bapak sekalian lihat Amerika. Amerika dulu di benua Amerika ada suku Indian namanya. Ketika orang-orang yang pernah bermasalah di Inggris diasingkan di Amerika, setelah 200 tahun lebih suku Indian hampir punah. Sama dengan Australia. Dulu di Australia aborigin. Begitu ada kulit putih masuk, aborigin habis. Yang paling dekat, pulau kecil, dulu penduduknya adalah Melayu kan, Singapura, sekarang Melayu sudah jadi gila. Jadi teori ini sangat berbahaya, karena Bung Karno mengatakan bahwa kekayaan orang Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara dunia. Kekayaan orang Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara dunia, dan itu menjadi kenyataan. Maka kita harus waspada. Mengapa waspada? Terjadi sesuatu yang saya katakan proxy war, yaitu tidak bisa melihat siapa orang yang itu pahlawan.
tetapi dilakukan oleh warga negara kita sendiri, rakyat kita sendiri. Tapi pasti ada yang mengendalikan. Kita sudah lihat negara lain. Disinilah kita katakan bahwa sangat berbahaya sekali dan peran Islam sangat strategis dan menentukan untuk melawan bangsa kita sendiri yang dipengaruhi oleh negara yang ingin menyapa Indonesia dengan cara yang bagus. Maka saya coba bertanya pada saat itu di UI, di ITB, di Universitas Sumatera Utara Perang, di berbagai universitas, ada banyak. Tapi saya simpulkan jawaban diskusinya. Apabila negara lain ingin mengambil Indonesia, apa yang dilakukan? Ini yang dilakukan. 4 Maret 2014, mereka mengatakan, 1, membeli dan menguasai media massa, menciptakan pemimpin pejabat boneka sehingga dunia dapat dikendalikan, menciptakan pemimpin atau pejabat boneka yang bisa dikendalikan, memecah belah parpol, mengendalikan lembaga instansi pemerintah, membeli undang-undang. Pada saat di undang-undang saya kenapa undang-undang? Itu saya masih melakukan pura-pura nggak tahu. Di DPR kan komisinya cuma berapa? Nggak usah mahal-mahal Pak. Dikasih saja, selesai undang-undang jadi. Membeli undang-undang, mahasiswa yang bilang mengeksploitasi sumber daya alam, menjadikan Indonesia sebagai pasar, mengeksploitasi sumber daya alam, Indonesia dijadikan pasar, menghancurkan kualitas moral generasi muda, mengadu domba TNI dan Polri, memecah dan menghancurkan Islam dengan framing intoleransi dan anarkis. Saya bilang, kenapa begitu? Pak, Islam besar, nggak bisa dikalahkan. Tetapi kalau kita cap Islam Indonesia itu intoleransi, kita cap Indonesia itu Islam radikal, dunia internasional akan mulai Islam. Jadi kejadian sekarang ini Pak, menciptakan konflik antar agama dan kelompok sara. Dan saya mau bilang alhamdulillah salah, karena para ulama seperti itu kan menyampaikan seperti itu. Semua ini terjadi nggak salah. Itulah sebabnya. Jadi bukan terjadi begini, tetapi karena memang negara kita itu kekayaan luar biasa dan negara lain memerlukan kekayaan itu. Dan mereka mendesain dengan mendoakan warga negara kita sendiri. Seperti ini. Lalu apa yang terjadi sekarang? Dampak dari itu inilah kesadaran politik warga negara tidak setinggi negara lain dan tidak sekritis di luar negeri. Ya kan? Warga negara kita diam-diam saja, anak-anak saja. Sampai Bang Egy kalau benar-benar rambutnya udah putih itu bikin seperti itu. Kenapa diam? Karena aksennya kelas menengah. Kenapa? Karena asik cari makan. Dia punya kepentingan, bukan dia punya musuh yang sama. Kekuatan-kekuatan agama juga diam, ya kan? Padahal hari ini jauh sekali dari moral dan dari agama terjadi. Ya kan? Tadi mengabarkan masalah Israel, LGBT pun bisa bebas, ya kan? Judi barusan dibongkar oleh agama, agamanya diam. Kemudian sistem negara ini bukan lagi ada check and balance. DPR diam saja, ikut maunya aja. Kenapa mau? Jadi nggak ada cek kepada pemerintah. Yang ada adalah sistem tirani. Dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah DPR ini hanya berpihak pada kepentingan pengusaha yang dikatakan tadi, oligarki. Ada oligarki sosial, ada oligarki ekonomi, ada oligarki politik. Selanjutnya, DPR tidak pernah melakukan fungsi kontrol, nggak pernah kontrol ya. Maka praktek-praktek ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat terus berkurang. Ya kan? Undang-undang Cipta Kerja diketok sama dia. Ya karena begitu. Kapasitas politik Indonesia yang lemah, artikulasi tidak ada, agregasi tidak ada, sosialisasi transfer nilai kepada generasi-generasi berikutnya nggak ada. Pokoknya yang terkenal penyanyi jadi
penyelidikan anggota DPR. Kemudian komunikasi politik lemah, rekrutmen politik lemah. Akibatnya superstruktur politik bisa seenaknya melakukan konvensi politik, bergabung konvensi untuk bersama-sama mendukung siapa yang bayar, siapa yang punya kepentingan. Pak, peristiwa Sabu aja ada nggak yang bicara? Ada nggak yang bicara? Setelah sebulan lebih baru. Ini tanda-tanda. Kapabilitas yang lebih lemah dapat dilihat dari ciri-ciri indikator. Gampang Pak, ini ya. Kenaikan BBM, alasannya subsidi nggak bagi BBM. Ini polisi fiskal tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan BBM, alasannya APBN tidak lagi mampu mensubsidi BBM. Seharusnya kan proyek-proyek yang lain dikurangi, subsidi tetap untuk rakyat. Karena ini kan tidak berpihak kepada rakyat. Indonesia tidak dapat diselamatkan dalam kondisi seperti ini. Pak, Indonesia nggak bisa diselamatkan kalau seperti ini terus. Yang sedang bernegara hari ini. Awalnya adalah reformasi baik, tapi begitu mencabut akar-akar Undang-Undang Dasar 45 yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya ini jadinya. Padahal persoalan Indonesia gampang. Undang-undang apapun juga kita kembalikan kepada Undang-Undang 45. Di situ ada Pancasila. Pisau analisisnya itu aja. Tetapi sekarang bagian yang mempisau analisis adalah Mahkamah Konstitusi. Sudah ditambah 15 tahun dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mau berpihak? Berpihak kepada yang menentukan. Ini fakta. Ini fakta. Kemudian ini penting, kapabilitas simbolik melihat. Jadi elit politik, eksekutif tidak lagi punya wibawa. Karena elit politik dan eksekutif tidak punya wibawa, maka dia buat undang-undang. Siapa yang mengejek, menghina, dipenjarakan. Ini bukti bahwa kapabilitas atau kapabilitas simbolik tidak lagi punya wibawa. Jadi akan muncul pasal-pasal penghinaan terhadap presiden, begini muncul. Padahal pemilik negara siapa? Rakyat. Masa kita punya rumah, ya kan? Ada satpam, ada bagian rumah tangga, ada pembantu. Malah kita nggak boleh tegur mereka. Yang punya rumah malah dipenjarakan, mereka yang buat aturan. Bener nggak? Kapasitas domestik internasional juga lemah. Kita punya undang-undang yang mengatakan bahwa kita adalah negara bebas dan aktif. Istilah gampangnya begini, Pak. Ada preman tetangga yang kanan kuat, preman tetangga kiri yang kuat. Kita gimana, Pak? Mau berpihak yang kiri, gebuk yang kanan, pihak yang kanan, gebuk yang kiri. Kan harusnya kita sama dua-duanya sama. Itulah istilahnya gampangnya. Jadi kita tidak boleh berpihak pada satu blok negara manapun. Kita harus netral sehingga kita bisa jadi penengah dan kita dihargai. Sekarang tidak seperti itu. Jadi semua kehidupan tergerus dengan sistem sekarang. Sangat berbahaya. Jadi hampir semua lembaga-lembaga negara diokupasi, ya, diokupasi. Coba kembali lagi. Ini sebuah lembaga negara diokupasi oleh kekuasaan atau kepentingan politik. Jadi yang berbahaya karena kekuasaan sekarang sedang memangsang negaranya sendiri. Rakyat dikecilkan, lembaga negara diokupasi. Tiada lagi negara yang terisi hanya penguasa. Yang saya katakan ini mahkamah konstitusi, mahkamah segala macamnya, KPK, termasuk
penguasa, rumput eksekutif sekarang. Nggak ada kemandirian lagi. Bahkan BPK pun sama. Zaman dulu nggak ada yang namanya BPK itu dari partai politik, nggak ada. Sehingga benar-benar dia mengawasi. Sekarang tidak. BUMN sekarang, BUMN sebagian hanya dijadikan tempat parkir politisi yang gagal. Ada partai ini yang gagal jadi anggota DPR, masuklah ke BUMN jadi komisaris, sehingga ya nggak bisa apa-apa. Penguasa meninggal karena hukum biasa, kalau penguasa sudah hal biasa yang kita lihat sudah biasa. Ini katakan KPK, KY, MK dimajulkan semuanya. Dan yang sangat berbahaya, negara ini telah dibajak dengan harga yang murah. Saya katakan cukup 50 triliun. Bang Egy sudah ada punya itu. Kalau mengambil tinggal ambil aja 50 triliun. Tinggal kuasai ketua-ketua partai, selesai. Karena DPR nggak berani bicara, bagaimana ketua partai? Ada rekor bicara, ada pergantian antar waktu. Maka negara ini harus dibajak dengan biaya yang murah, tidak mahal. Bapak Ibu sekalian, saya katakan tadi bahwa negara ini bisa merdeka karena ada Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada BBC, ada kelompok-kelompok yang Java. Itu adalah politik identitas. Tapi sekarang politik identitas tidak boleh. Apa salahnya? Itulah yang menyebabkan agar Islam bungkam. Kalau Islam sudah tidak peduli lagi, bahaya bangsa ini. Kalau Islam sudah tidak peduli lagi, bahaya bangsa ini. Jadi dari kondisi sekarang ini kesimpulan yang berbahaya, mengobjektifkan sesuatu yang subjektif. Ya, mengobjektifkan sesuatu yang subjektif, melegalkan sesuatu yang ilegal. Ya, melegalkan sesuatu yang ilegal. Berdasarkan dan yang lebih bahaya lagi, negara sudah dikooptasi oleh pemerintah. Saya ulangi, negara sudah dikooptasi oleh pemerintah. Pada saat Portugis datang ke orang berdagang, tapi lama-lama dia bisa menguasai kerajaan-kerajaan, maka VOC mengooptasi kerajaan-kerajaan. Pada saat Portugis sudah datang, sama, dia mengooptasi kerajaan-kerajaan. Jepang pun sama. Nah sekarang penguasa atau pemerintah mengooptasi negara. Jadi kita sama dengan dijajah oleh bangsa sendiri. Ini saya sampaikan berdasarkan data teori. Negara dikooptasi oleh pemerintah. Maka selamat datang Pak Sarjen. Karena sudah datang, maka saya harus kesimpulan dulu. Karena pesawatnya bergantian dengan saya. Jadi saudara sekalian, bahwa Syarikat Dagang Islam 1911 yang didirikan oleh Kiai Samahuddin, saya anggap itu adalah sebagai kongres Islam pertama di Sumatera Utara. Kemudian hari ini adalah lahirnya Syarikat Islam. Ibaratnya seperti itu, sebagai tonggak mulai perjuangan. Dan selanjutnya, ini saya katakan kongres satu, yang kedua ini. Jadi yang satu cuma dagang, yang kedua bukan lagi, tapi parpol, dagang, semua semangat perubahan awal Nabi Musa. Inilah yang sekarang sedang kita lakukan di sini. Jadi kesimpulannya bahwa
Sejarah organisasi Islam yang pertama kali muncul di zaman kolonialisme adalah Syarikat Islam, Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu kekuatan umat Islam Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Saya ulangi, kekuatan umat Islam yang tadinya berjuang untuk membentuk suatu negara sekarang berubah menjadi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jadi kalau umat Islam tidur saja tidak bangkit, yakin saya bangsa ini akan runtuh. Bangsa ini akan runtuh. Jadi tanpa konsolidasi kekuatan, kok hilang? Mundur lagi. Tanpa konsolidasi kekuatan umat Islam, Indonesia akan terpecah-pecah. Maka semangat perubahan amal-amal nahi mungkar harus disebarluaskan. Jadi semangat yang ada di sini harus disebarluaskan, Pak. Bukan hanya selesai kongres terus diam. Di perjuangan untuk menyelamatkan, mewujudkan perubahan Indonesia harus mengikut sertakan seluruh komponen dan elemen masyarakat tanpa melihat golongan, suku, agama, dan usia. Jadi, Pak, negara ini negara besar. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kita fokus dulu bagaimana merubah bangsa ini akan menjadi lebih baik. Maka umat Islam harus bersatu. Saya ulangi, umat Islam harus bersatu dan mengajak seluruh komponen dan elemen, masyarakat tanpa melihat siapapun juga. Jadi perjuangan menyelamatkan mewujudkan perubahan Indonesia yang tema hari ini harus mengikuti sertakan seluruh komponen elemen masyarakat tanpa melihat golongan, suku, agama, dan usia. Semuanya harus sama-sama. Dan yang saya katakan tadi, perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman. Jadi bukan kepentingan. Sekarang pecah-pecah karena masing-masing punya kepentingan, Pak. Jadi harus kesamaan persepsi dan ancaman yang saya sampaikan tadi. Dan kita semuanya mencari solusi. Ambil kursi minta tolong pinjam sebentar. Oleh semua komponen masyarakat. Dan motornya adalah Islam. Yang saya maksudkan, Pak, bahwa Kongres Islam di sini ini bukan berarti di sini, tapi semua masyarakat Islam di sini, tokoh-tokohnya bergerilya agar dibuat lagi di Palembang, dibuat lagi di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dibuat lagi di Kalimantan Selatan, dibuat lagi di Makassar. Dibuat hal yang sama sehingga kita semuanya sama persepsinya, tahu ancamannya, tahu solusinya, dan tahu apa yang harus dilakukan. Masa senior-senior saya di sana, senior kita bisa di dalam penjajahan bangkit, kenapa di dalam ini tidak bisa? Karena kita tidak punya persepsi satu ancaman, yang ada adalah punya persepsi kepentingan. Jadi semuanya kepentingan masing-masing, nggak bersatu. Contohnya gampang, umat Islam terbesar di DPR paling kecil, Pak, paling kecil, nggak punya apa-apa. Mana partai yang besar? Saya tanya, adakah partai Islam yang bisa mengangkat 20% sekarang sendirian? Ada? Ada. Tidak ada. Kita terbesar loh, nggak bisa apa-apa, dipecah-pecah, mau udah sendiri sana. Berhenti itu, mari kita bersatu. Ada sedikit sebuah cerita. Seorang antropolog di Amerika, dia mengadakan penelitian, kemudian anak-anak kecil dia panggil semuanya dari tahu, kemudian dia
taruh buah yang matang dan enak di bawah pohon. 51 menit. Anak-anak yang ada 10 orang lebih Pak Gatot di barisi kurang lebih jarak 50 meter. Kamu balapan lari. Kamu balapan lari. Siapa yang menang boleh makan itu buah. cukup loh mic-nya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang terjadi mereka tidak berlari, bergandengan jalan pelan-pelan. Gandengan jalan pelan-pelan. Sampai saya loh, kenapa kok kamu tidak? Harusnya kan kamu bisa dapat sendiri. Masa satu orang yang bahagia yang lain sedih? Masa satu orang yang bahagia yang lain sedih? Mereka tahu jati diri, makna dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita yang bangsa sudah modern, nggak paham kebahagiaan. Mau makan sendiri, itulah umat Islam kita. Itulah umat Islam kita sekarang seperti ini. Kita belajar kepada suku tradisional di Afrika yang anak kecil pun dilombakan, dia bergandengan tangan dengan alasan kenapa? Tidak mungkin saya kok yang bahagia yang lain sedih. Kita punya moto, Umbutu, aku adalah kita. Jadi harusnya kita bicara, ini Indonesiaku, ini Indonesiamu, dan ini Indonesia kita semua. I am because you are. Malu kan dengan buku tradisional lebih tahu ini? Saudara-saudara sekalian, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Bukan. Jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakan pada masalah bahwa aku mempunyai Allah yang maha besar. Ini adalah Sayyidina Ali yang mengatakan seperti ini. Jadi obat sekalian, jangan takut. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Jadi kalau kita ketakutan, maka sulit. Dan jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar, tapi katakan kepada masalah bahwa aku mempunyai Allah yang maha besar. Gak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan tanpa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi saudara-saudaraku, saya yang berusaha untuk menyelamatkan anak cucu kita, maka tidak ada kata lain. Tidak ada kata lain. Bangkit atau jadi saudara-saudara sekalian, percuma dari kemarin ke sini, kita rapat. Kalau habis berkongres kita diam. Ya, tanamkan pada semua yang ada di sini agar seluruh pelosok Nusantara melihat bahwa di Sumatera ini ada kongres yang sudah kedua, dan kongres ini akan menyebar ke seluruh Indonesia sehingga umat Islam punya satu persepsi, satu tujuannya, kembalikan kiblat bangsa kepada yang benar berdasarkan hubungan dasar 1945. Jadi pada kesempatan ini Pak, dari kesimpulan semuanya, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa saya telah diberi kesempatan dalam kongres yang luar biasa ini, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya harus ke bandara, sudah di SMS sama teman saya, mohon maaf kok saya tidak sempat bersalaman karena saya langsung ke bandara sekarang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.